yang C dibagi 4 subinterval, yang D paling kanan dibagi 5 subinterval atau segmen. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana Nah, kira-kira gitu. Ibaratnya dengan subintervalnya lebih besar, nilainya lebih baik. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini, one way to improve the accuracy of the trapezoidal rule is to divide the integration interval from A to B into a number of segments and apply the method of its segment. Nah, artinya sama saja menghitung masing-masing apa namanya? Masing-masing segmen dengan rumus luas trapesium tadi berulang kali. Misalkan Anda ada yang di paling kiri, berarti Anda 2 kali ngitung luas trapesium. Nah, kemudian kalau yang tengah berarti 3 kali ngitung luas trapesium. Yang kanan 4 kali luas trapesium. Dan yang 5 luas trapesium. Kira-kira gitu sederhananya. Pak, sekarang kalau banyak segmen 10 sampai mungkin ratusan, apa ya kita menghitungnya satu persatu? Ya tentunya tidak. Kita cari penyelesaian yang lebih sederhana. Nah, di sini langkahnya yang akan muncul ketika kita mendapatkan segmennya lebih dari satu atau multiple application trapezoidal rule. Misal, kalau kita mau 2 segmen kan berarti butuh 3 titik ya. Kita mau 5 segmen berarti butuh 6 titik dan seterusnya. Nah, di sini yang pertama kalau kita mau daerah n+1 equal space base points. Jadi maksudnya ini n+1 interval ya, subinterval. Tapi hati-hati di sini poinnya dari x0, titiknya paling kiri didefinisikan x0, paling kanan didefinisikan xn. Nah, kalau kita pengen butuh 5 segmen atau 10 segmen, berarti kita definisikan H kecil di sini. H kecil ini apa? B min A dibagi N. Dari H sama dengan B min A dibagi N. N ini menyatakan banyak intervalnya. Oke. Ini contohnya atau singkat ceritanya ya. N segmen ya. Ini H tadi apa? Di slide sebelumnya. B min A per N. 0 plus 2 kali fxi dari I-nya 1 sampai N-1 N. Nah, ini kalau 3 segmen, 4 segmen bagaimana? Oke, saya lihat dulu. Ini contoh untuk yang tadi di bawah ini. H itu kan apa? H itu kan B min A per N ya. Kalau dipecah menjadi H per 2 tadi B min A per 2N. Sama. Kalau tadi H per 2 dinyatakan dalam bentuk B min A per N, jadinya B min A per 2N.
ada kotak biru ini dengan slide sebelumnya ini sama. Lebih nyaman menggunakan yang mana? Nah, ini error perkiraannya, nggak usah saya bahas. Nah, ini contoh untuk menggunakan two segment. Nah, silakan dicek. Kalau two segment berarti kan nambah tuh. Tapi kok nggak ada, Pak? Nah, kita lihat. Minum. Oke. Kita lanjut ya. Nah, sekarang dia mintanya dua segmen yang sama dengan titik kiri kanan, batas kiri kanannya sama. Nah, di sini N-nya 2 berarti hanya 0,4. H tadi apa? B min A per N. Tadi rumusnya apa? B min A ini per 4 dari mana? Per 2N ya. Oke, biar nggak lupa saya kembalikan. Ya. Nah, ini 0,2 ini berarti apa? F0 ya. Kali F0,4 ditambah F0,8. Ini kalau segmennya 2. Relatif errornya sudah semakin kecil 34,98. Ini error aproksimasinya. Oke. Error aproksimasi Anda bisa menggunakan formula ini. Oke. Cuma memang ada kendala di rata-rata turunan kedua ini yang agak Anda harus memperhatikan mean value theorem, tapi tidak perlu dirisaukan. Nanti saya akan berikan error true value-nya agar lebih mudah untuk perhitungannya. Karena untuk mendapatkan nilai negatif 60 ini Anda harus memperhitungkan mean value theorem. Nah, sekarang dari dua segmen ini sudah terlihat dia lebih bagus ya hasilnya 34,9%. Tentunya hasil ini akan lebih bagus lagi ketika segmennya diperbanyak. Kira-kira seperti itu untuk trapezoid. Ada pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan nggak? Izin Mbak, mungkin belum Mbak. Belum ya? Nah, oke, berarti nanti segmennya tinggal diperbanyak sesuai kebutuhan atau sesuai request dari permasalahan. Adalah formula di atas pembilang ini bagaimana Pak? Yuk kita cermati bareng-bareng. Tidak menutup kemungkinan agak membingungkan. Nah, di sini kan fx0 ini paling kiri, fxr ini paling kanan.
Ini berarti antara fx0 dengan fxn. Berarti kalau misalkan segmennya 3, berarti ini untuk x1, x2, ya x1 dan x2. Karena x0 dengan x3-nya udah di paling kanan, dikali 2 ya. Itu kan dia cuma 2 segmen. Berarti fx0 tambah 2x1 ditambah fx2. Kalau 3 segmen berarti fx0 2 kali fx1 tambah 2 kali fx2 tambah fx3. Kalau 4 segmen fx0 tambah 2 kali fx1 tambah 2 kali fx2 tambah 2 kali fx3 tambah 2 tambah fx4. Dipahami dengan baik untuk formula iterasinya. Oke ya. Nah, untuk error aproksimasi memang kita harus cermat. Saya kembalikan di sini. Nah, menghitungnya pakai formula ini. Untuk error yang ini untuk yang single ya. Rumusnya dari mana? Dari berangkatnya dari sini. Untuk mencari nilai rata-rata itu seper B min A kali integral FT. Nah, tinggal yang dicari rata-ratanya siapa? Kalau yang dicari rata-ratanya adalah turunan kedua, ini kan turunan kedua kan? 12 F double aksen B min A, ya berarti diturunkan dulu 2 kali. 2 kali. Nah, ini diturunkan 2 kali, terus dicari rata-ratanya. Rata-ratanya adalah seper B min A kali integralnya. Ini ketemu negatif 6. Itu kira-kira error perkiraannya. Digunakan untuk multiple trapezoid. Dan tadi di sini. Nah, multiple trapezoid dia pakai B min A pangkat 3 per 12 N pangkat 3. Nah, ini sama saja dengan rata-rata yang tadi. Kan? Cuma bedanya di formula awalnya. Nah, rata-ratanya sudah diketahui min 60. Ya udah, trapesium cuma begitu saja. Nanti tinggal ketika diperluas menjadi 3, 4, 5 segmen misalkan ya. Jika di latihan. Atau kalau mau kita isi sedikit dengan aturan yang Simpson. Simpson itu ada sepertiga dan 3/8. Kali ini kita isi dulu dengan Simpson sepertiga deh. Di sini singkat cerita Simpson ini menggunakan pendekatan Lagrange. Titik berarti dia pakai parabola, ya. 4 titik berarti third order polinom. Nah, singkat cerita ini Simpson itu ada 2, ini yang Simpson sepertiga. Dia menggunakan pendekatan Lagrange second order. Anda ingat bentuk ini ya, minggu kemarin? Ini Lagrange second order kan? Tapi apakah iya Pak, ngitungnya kayak gini? Lagrange aja sudah adalah nilai pendekatan ya kan? Kan fitting dari kurvanya, mendekati kurvanya. Apakah ini kita bisa terapkan langsung dengan diintegralkan? Ya enggak juga, ada formula khusus. Sampai ke slide awal. Jadi di slide awal banget tadi ada 2 pendekatan. Yang kiri ini kita akan menggunakan pendekatannya pakai linear interpolation ya, yang kita gunakan trapezoid tadi. Nah, trapezoidnya bisa 1, bisa diperbanyak 2, 3, 4, 5 segmen dan seterusnya. Nah, yang kanan kita menggunakan pendekatan interpolasi Lagrange.
Nah, sekarang yang Lagrange, kita masuk untuk Simpson sepertiga. Sepertiga mana tadi? Nah, ini ya. Dia langsung ke Simpson sepertiga. Ini menggunakan second order interpolasi polinom atau second order Lagrange polinom. Baik, di situ di slide. Nah, singkat cerita, untuk di sini tadi Lagrange order 2 ini langsung bisa menjadi bentuk seperti ini. Lagrange order 2 kan butuh 3 titik ya. X1 dan X2. Di sini ada H per 3 B min A per 2. Kenapa ini diberi nama Simpson sepertiga? Seperti yang kita tahu, quadratic interpolation untuk Lagrange atau polinom, Newton-Cotes ataupun Lagrange itu kan sama-sama butuh 3 titik. Nah, itu membagi intervalnya menjadi 3 titik, maka ini dibagi menjadi 3. Oke, dibagi oleh 3 titik, bukan menjadi 3 ya. Maka dinamakan sepertiga. Nah, jadi formulanya sederhananya ini, Anda cukup menggunakan ini saja, tetapi berbeda kasus ketika Anda mencari nilai pendekatan interpolasinya. Dan interpolasinya Anda menggunakan ini. Nah, tetapi untuk mencari integrasi numerik dengan Simpson sepertiga, Anda menggunakan formula ini. Mohon maaf. Oke. Sekarang ini penyederhanaan dari sebelumnya. Ini kan H per 3 ya. H per 3 hanya adalah B min A per 2. B min A per 2 karena segmennya menjadi 2 dibagi oleh 3 titik. Kalau hanya B min A per 2 dengan H per 3 kan berarti menjadi B min A per 6. Anda bisa cek di sini B min A per 6, fx0 plus 4 fx1 plus fx2. Ini sedikit berbeda dengan 2 segmen ya. Kalau trapezoid 2 segmen tadi B min A per berapa tadi? Ya. Oke, kita buka lagi. Ya, benar kan? B min A per 4 dan hasilnya tengahnya beda. Min A per 4 ini fx0 plus 2 fx1 plus fx2. Di Simpson sepertiga B min A per 6. Ini fx0 plus yang tengah-tengah 4 fx1 plus fx2. Oke. Nah, selanjutnya ini perkiraannya ini agak rumit, saya nggak akan bahas. Nanti lebih banyak saya akan memberikan exact value atau true value-nya ya. Atau Anda bisa mengintegralkan secara manual, ketemunya berapa, itu dijadikan true value-nya. Nah, ini untuk Simpson sepertiga, sambil kita nanti bandingkan. Kita lihat di sini, ini kan B min A per 6 ya. Ini fx0 plus 4 fx1 plus fx2. Kalau kita lihat persen relatif errornya 16,6%. Ini lebih bagus dibandingkan dengan trapezoid 2 segmen. Tadi trapezoid 2 segmen kita kembali trapezoid 2 segmen 34,9%. Nah, di kasus yang sama menggunakan Simpson sepertiga
Anda punya errornya 16,6%. Nah, ternyata menggunakan Lagrange interpolation order 2 tidak langsung kita dapatkan Simpson sepertiga untuk integrasi numeriknya, hasilnya lebih baik. Karena dia apa-apain, ini menghitung luas dari fitting pendekatan parabolanya. Beda tentunya dengan dua trapesium disandingkan. Errornya pasti lebih besar. Tapi sekali lagi setiap kasus tidak selalu sama. Namun secara umum Simpson sepertiga lebih baik. Nah, ini perkiraannya saja. Nah, demikian juga Simpson sepertiga juga bisa diterapkan dengan multiple application. Defaultnya ya, kalau trapesium kan defaultnya satu segmen. Trapesium defaultnya satu segmen, bisa diperbanyak 2, 3, 4, 5 segmen. Sedangkan sepertiga defaultnya berapa? 2 segmen. Multiple-nya tentunya kelipatan 2. Nah, ini yang harus hati-hati. Kalau 3 segmen bagaimana? Ya bisa aja tapi jelek hasilnya. Oke, karena defaultnya adalah hanya seperti ini. Oke, nanti silakan dipelajari. Ini tentunya untuk 4 segmen bagaimana, 6 segmen bagaimana. Jadi untuk sepertiga itu disarankan untuk segmennya genap, gitu ya. Ingat ya, kalau di dalam trapesium segmen genap ganjil bebas. Ini adalah satu segmen diperbanyak menjadi sekian banyak segmen atau sekian banyak subinterval. Sedangkan Simpson dia defaultnya adalah 2 segmen, banyak kelipatannya. Nah, ini nanti silakan Anda coret-coret bagaimana untuk yang 4 segmen, kemudian 6 segmen, dan seterusnya. Sebagai contoh, di sini dia akan menggunakan, di sini belum ditampilkan ya. Dia akan menggunakan berapa segmen nih? 4 segmen ya. Ini ada 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. N-nya 4. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk multiple application dari Simpson sepertiga adalah dia menggunakan segmennya adalah kelipatan 2. Di sini 4 segmen. Nah, ini kan B min A per 3N. B min A 0,8, 3N. 3 kali 4, 12. 0,2 ini paling kanan adalah 0,232. Berarti F 0,8-nya. Nah, ini yang hati-hati nih, yang tengah nih. Yuk kita cek formulanya. Mana? 4 itu yang ganjil. Betul ya? Yang dikalikan 4 itu yang ganjil, yang dikalikan 2 itu yang indeksnya genap. Oke. Kita cek ya. Yang dikalikan 4 itu yang indeksnya ganjil, berarti ini X1 dan X3. Kan ini kalau diurutin X0, X1, X2, X3, X4. Nah, untuk X1 dan X3 ini dikalikan 4, sedangkan X2 dikalikan 2 yang indeksnya genap. Sedangkan ujung dengan ujung tidak perlu dikalikan apa-apa. Karena mungkin nanti ada pertanyaan, loh Pak katanya indeks genap dikalikan 2. Tapi kok yang X4 tidak dikalikan? Iya, karena dia ujung gitu loh. Oke, dan hasilnya sangat signifikan di sini, 1,04% errornya. Dari yang tadi awalnya 89,5%, segmennya 1 di trapesium, kemudian 2 segmen jadi 36 atau 34%. Lagi di single segmen
yang bentuk default 2 segmen 16,6%. Nah, sekarang dengan 4 segmen hasilnya lebih bagus lagi untuk Simpson 1,04%. Nah, nanti bisa diadu untuk misalkan 4 segmen, diadu dengan Simpson sepertiga 4 segmen, hasilnya seperti apa. Oke, saya kira itu dulu. Ini nanti di pertemuan berikutnya. Ada namanya Simpson 3/8. Ya. Kalau Simpson sepertiga 3/8 ini Lagrange dari, nah ini tolong Lagrange first ordernya kan belum ada yang coret-coret tuh. Oke. Nah, hari ini kita baru sampai pada 2 topik dari integration numerik, yaitu yang pertama adalah trapesium, baik yang default 1 segmen ataupun multiple application-nya. Yang berikutnya adalah untuk Simpson, kita menggunakan defaultnya adalah defaultnya adalah 2 segmen dan ditambah dengan application-nya, dan perlu dicatat sepertiga, Simpson sepertiga, multiple application-nya itu diterapkan untuk segmen berjumlah genap. Nah, nanti mungkin akan muncul pertanyaan, bagaimana Pak kalau segmen berjumlah ganjil? Nah, itu nanti menjadi pembahasan berikutnya yang akan dijawab dalam Simpson 3/8. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Disampaikan. Ada yang ditanyakan? Halo? Siap, belum Pak? Belum, alhamdulillah ya. Nanti materinya akan saya share ya. Materinya akan saya share biar bisa dipelajari, termasuk nanti mungkin latihannya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan, saya kira itu dulu. Jadi untuk integrasi numerik kita punya 2 metode utama ya, yang merupakan turunan dari metode interpolasi minggu lalu, yaitu yang pertama adalah trapezoid, single dan multiple application. Yang ini harus saya ulang-ulang terus nih biar kalian nggak ada kebingungan. Untuk trapezoid itu defaultnya adalah untuk 1 segmen. Untuk apa namanya Simpson sepertiga, defaultnya 2 segmen, dan nanti multiple application-nya adalah segmennya berjumlah genap. Berarti nanti untuk jumlah segmen 4, jumlah segmen 6, jumlah segmen 8, dan seterusnya. Pertemuan berikutnya untuk Magnum kita akan masuk ke Simpson 3/8 yang defaultnya adalah 3 segmen, dan pembahasan untuk segmen-segmen ganjil berikutnya. Bagaimana nanti menyelesaikan jika misalkan ada segmennya 7, segmennya 9, dan seterusnya. Yang ditanyakan? Atau yang paling sederhana segmennya 5 deh. Cukup? izin Pak, sudah. Oke, kalau cukup terima kasih. Nanti materi saya share, mungkin kalau pengen cepatnya nanti saya share melalui Wahyu, dan mohon bisa dipelajari dulu yang sudah saya sampaikan sambil bertahap. Lunasi utang saya ini paling enggak
5 hari berturut-turut harus ngobrol-ngobrol sama sampean terus ini. Karena saya punya utang 5 pertemuan. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan bisa meninggalkan forum. Siap. Pak.